Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya sudah berada lagi di kebun ya. Sudah lama tidak membuat video karena ya cuaca yang begitu ekstrimnya. Jadi kita ke ladang pun boleh dibilang jarang-jarang ya, karena nggak tahu kita apa yang mau dikerjakan nih. Kalau kemarau ini ya, dibersihkan seperti ini pun salah kalau musim kemarau. Jadi ini kebetulan 1 minggu yang lewat atau 3 hari yang lewat lah ini sudah turun hujan teman-teman ya. Jadi kalau hujannya sudah turun, nah kita lihatlah seperti inilah dia. Rumput-rumputnya langsung hijau, mekar semua ya. Jadi untuk itu kita melakukan pembersihan seperti ini. Kita kikis. Dan sebelumnya teman-teman ya, sebelum kita kasih dulu kohek sapi. Ini kohek sapinya ini sudah lama kita diamkan di sini. Ini kita tumpuk di sini ya. Ini udah 2 bulan. Seperti ini dia kohek sapinya teman-teman ya. Jadi ini udah kering ini teman-teman. Kalau langsung ditabur dekat pokok pepaya pun ini tidak bermasalah lagi. Jadi seperti ini kita buat teman-teman ya. Kita buat dulu piringannya seperti ini. Kita tarik ke samping. Baru sambil membersihkan gulma-gulmanya kita tutup. Nanti ini kita tutup. Ini kebetulan ya, ini pertamanya tidak kita buat seperti ini. Kalau yang terakhir itu langsung kita bersihkan gulma, langsung kita tutup. Karena kebetulan ini ya, sebagai contoh kita buat seperti ini. Kalau ini tadi sudah kita kasih juga ini teman-teman ya. Kita kasih kohek sapinya di sini tadi, baru kita timbun. Jadi seperti inilah kita buat caranya teman-teman ya. Seperti ini. Sebelum-sebelumnya pun memang sudah kita taburi juga di sini kohek sapi. Tapi ya langsung dilanda kemarau. Jadi kohek sapinya sudah kering-kering ini. Ya seperti ini dia. Ini kohek sapi ini teman-teman ya. Karena dilanda kemarau dia kering. Jadi ini nanti akan kita tambah lagi kohek sapinya. Baru kita tutup menggunakan tanah, sekalian membersihkan gulma-gulma. Ya seperti itulah caranya kita buat teman-teman, mengantisipasi kemarau yang berkepanjangan ya. Karena di sini teman-teman boleh dibilang kemarau itu atau hujan itu ya 1 kali 10 hari itu udah syukurlah kalau di sini. Jadi padahal sebenarnya ya kalau bulan-bulan biasanya, bulan-bulan segini, bulan-bulan 3 ya itu biasanya hujannya masih lumayan cukup ya. Tapi sekarang ini kayaknya curah hujan sangat kurang. Jadi seperti ini tanaman kita teman-teman, banyak kekeringan. Ini padahal ini ada cabai kita juga. Ini pun kita kasih juga kohek sapi sebelumnya ini. Banyak ini kohek sapinya kita buat, tapi kekeringan dia teman-teman. Makanya pertumbuhan tanaman cabainya pun kurang bagus. Tapi karena ini sudah turun hujan beberapa hari yang lewat, tanaman cabenya pun sudah mulai agak hijau, agak segar lah ya, segar daun-daunnya teman. Dan ini pun sudah nampak mendatangkan, menghasilkan buah ya, buah yang kecil-kecil pun sudah mulai muncul. Jadi seperti itu caranya kita buat teman-teman untuk mengantisipasi kemarau yang berkepanjangan. Kita menggunakan kohek sapi. Inilah teman-teman ya, akibat daripada kemarau yang berkepanjangan itu. Di sini ada kita buat bibit terong ungu atau benih terong ungu. Kita lihat ini begitu suburnya, dan memang ini udah seharusnya harus dipindah tanam. Kita lihat sudah begitu tinggi-tinggi. Tapi karena pengaruh cuaca yang sering kemarau itu, kita untuk menanamnya jadi tertunda ya. Ini tanaman terong ungu semua ini. Kita lihat ini. Dan juga ada juga kita buat benih pepaya California. Ini pepaya California madu. Ya cuma teman-teman ya, ini sementara ya beginilah. Mudah-mudahan ini sepertinya udah mulai gelap ini. Mudah-mudahan nanti hujannya jadi. Kalau jadi ataupun kemana pun ya, mau tak mau memang ini bibit ini harus kita ya pindah tanam juga. Ini nanti kita lakukan penyiraman lah nanti, karena cuacanya agak mendung-mendung ini teman-teman. Jadi tanahnya nggak begitu panas.
Jadi kita bantu nanti melakukan penyiraman sambil menanam terong ungu dan juga pepaya California. California yang kita bibit tadi itu kita buat sebagai penyulam ya, karena di sini banyak ya, masih jarang-jarang nih. Nah, sebelah sini kemarin ada yang mati 2 pokok ini, makanya kita buat penyulam. Ini sudah kita buatkan lubang tanam, 2 lubang tanam pepaya. Di sini dia teman-teman. Di sini nanti akan kita tanam tanaman pepaya California itu. Sementara di sana kan masih segar ya, sekalipun tanamannya sudah tinggi. Dan juga di sebelahnya ini akan kita tanam nanti tanaman California. Jadi di sini teman, ya tanaman pepaya kita ada yang tinggi, ada yang baru tanam. Nah, dan seperti ini sudah mulai berbuah juga. Nah, ini dan juga yang di sebelah sana. Jadi kalau di sini ya mana yang kosong ya kita langsung sulam. Seperti itu saya buat teman-teman ya. Jadi enggak merata dia ke sana tinggi-tinggi semua. Jadi ada yang tinggi, ada yang baru tanam, ada yang sudah mulai berbuah ya seperti ini. Nah, ini pun sudah tinggi juga, tapi belum ada membawa buah ya. Mungkin 2-3 bulan lagi nih sudah berbuah juga ini. Dan yang ini baru kita tanam juga, tapi udah mulai segar ini teman-teman. Jadi bertangga-tangga dia di sini tanaman pepaya kita. Nah, seperti ini sudah mulai ada buah kecilnya ya. Ya ini sudah mulai belajar berbuah juga. Kalau yang di sebelah sana ya kita lihat seperti itulah dia. Sudah ya berbuah, tapi itulah masa panennya itu nggak bagus teman-teman, karena cuaca itu banyak yang kosong dia. Kita lihat ini ya, kosong. Jadi buahnya di sini bersusun, sementara di atasnya kosong. Itu karena pengaruh kemarau tadi. Bunganya itu berguguran ya, nggak jadi buah karena kekurangan air. Jadi seperti yang saya buat judulnya itu teman-teman ya, kelebihan daripada menggunakan kohek sapi itu atau kompos pupuk kandang ya, itu adalah ya dia bisa bertahan lama. Itu keunggulannya daripada pupuk kimia ya, dia bisa bertahan lama sekalipun dilanda terik matahari. Ya ini zatnya ini nggak begitu hilang memang hilang, tapi nggak banyak lah ya. Kalau pupuk kimia itu kalau sempat dilanda terik matahari atau dilanda kemarau, dia zatnya hilang ya. Jadi biasanya pupuk itu kalau nggak hari hujan, itu pupuk kimia itu harus sistem tabur itu ya waktu hari hujan lah, supaya nanti di situ ditabur pupuknya langsung cair atau hancur ya. Itulah kelebihan daripada menggunakan kompos atau kohek sapi, kohek ayam dan sejenisnya daripada pupuk kimia. Dan sewaktu hujan itu turun nanti, pupuk kandangnya ya langsung ya meresap ke tanah, dan itulah yang dimakan oleh tanaman kita ini. Jadi seperti itulah dia teman-teman ya. Ya seperti kita lihat ini sekarang ini. Di situ datang hujan, kita lihat ini rumput-rumputnya pun begitu segar-segar semua ya, segar hijau semuanya. Padahal sebelum-sebelumnya ini kalau waktu kemarau itu ini gersang sekali nampaknya teman-teman ya, gersang sekali. Dan ini harus secepatnya dibersihkan nih teman-teman. Kalau nggak dibersihkan ini 1 minggu lagi rumputnya sudah tinggi kali ini. Jadi sekaranglah saatnya kita ya menaburkan kohek sapi lagi sambil membersihkan gulma-gulma yang ada di kebun kita ini. Nah, seperti itulah caranya kita buat untuk melakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang kohek sapi. Ya, jadi seperti itulah teman-teman ya, keuntungannya kita menggunakan kohek sapi. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman mendukung channel ini kalau bermanfaat buat teman-teman, agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.